Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk presensi sendiri, kalian bisa mengelis nama kalian di grup WA. Ibu tunggu sampai jam 12 siang. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar mengenai tata naskah surat menyurat bahasa Inggris dengan materi istilah-istilah surat dan bagian-bagian surat. Ketika ibu menjelaskan, kalian bisa sambil menyiapkan alat tulis kalian. Kemudian ketika ibu menjelaskan, kalian juga sambil mencatat materi yang dianggap penting. Kemudian ketika selesai menonton video yang ibu berikan, apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan saja di grup WA, jangan ragu ya. Kemudian yang bertanya nanti mendapat nilai tambahan dari ibu. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, nanti ibu yang akan bertanya kepada kalian. Oke, langsung saja simak materi yang ibu berikan. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai menerapkan tata naskah surat menyurat bahasa Inggris. Untuk kompetensi dasarnya sendiri, yang pertama, menerapkan tata naskah surat menyurat bahasa Inggris. Yang kedua, membuat naskah surat menyurat bahasa Inggris. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan istilah-istilah surat menyurat bahasa Inggris. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian surat bahasa Inggris. Yang ketiga, peserta didik dapat mengemukakan jenis-jenis surat bahasa Inggris. Yang nomor 4, peserta didik dapat menerapkan prinsip-prinsip surat menyurat bahasa Inggris. Yang kelima, peserta didik dapat menyusun konsep surat menyurat bahasa Inggris. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat naskah surat bahasa Inggris dengan tepat dan benar sesuai kaidah yang berlaku. Kemudian untuk materi pada hari ini, yang pertama, daftar istilah surat menyurat bahasa Inggris dan bagian-bagian surat bahasa Inggris. Untuk jenis-jenis surat bahasa Inggris, kemudian prinsip-prinsip surat dan format surat, kita akan pelajari pada hari berikutnya. Oke, materi yang pertama mengenai istilah surat dalam bahasa Inggris. Sangatlah banyak istilah surat dalam bahasa Inggris. Ibu akan berikan beberapa contoh istilah surat dalam bahasa Inggris. Yang pertama, ada NB atau notebook, yaitu catatan tambahan yang diberikan penulis yang dituangkan di dalam surat tersebut. Kemudian adjustment letter, yaitu penyesuaian perihal keluhan. Kemudian application letter, surat lamaran pekerjaan. Kemudian ada bisnis dokumen atau dokumen perdagangan. Ada CC atau carbon copy, yaitu tembusan. Kemudian ada ENC atau enclose, yaitu lampiran. Nah, untuk lampiran sendiri ada dua, ada ENC dan ENCL. Kemudian ada inquiry letter, yaitu surat permintaan informasi. Kemudian ada LTD atau limited, itu terbatas atau PT. Kemudian ada RSVP atau jawaban segera melalui orang ini atau melalui hubungan ini. Biasanya terdapat pada surat yang membutuhkan balasan segera atau konfirmasi segera. Kemudian juga ada signature atau tanda tangan. Nah, sangat banyak istilah surat dalam bahasa Inggris. Di sini kalian bisa memahaminya lebih lanjut dan dapat mengetahui satu persatu istilah surat dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai bagian-bagian surat. Yang pertama ada letterhead atau kop surat. Nah, kalian kan sudah mengetahui kop surat itu isinya apa saja, karena pada minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai tata naskah surat menyurat bahasa Indonesia. Kop suratnya hampir sama dengan kop surat pada bahasa Indonesia, yaitu di dalamnya terdapat ada logo, nama, alamat, nomor telepon, nomor faxmail, email, dan website instansi atau
perusahaan. Nah, di sini Ibu memberikan 2 contoh. Yang pertama ada rumah roti Aing, the Central of Variance Cake and Bakery. Kemudian alamat Yani Street number 5 Jakarta Pusat. Kemudian emailnya rumah roti aing@gmail.com. Kemudian ada reference line atau inisial. Nah, inisial ini sama seperti tata naskah bahasa Indonesia atau surat bahasa Indonesia, yaitu singkatan nama orang yang menandatangani dan mengetik surat. Nah, ada beberapa perusahaan juga yang menambahkan kode atau nomor tertentu berdasarkan sistem arsip mereka. Nah, contohnya di sini ada ref, kemudian HH garis miring AP, kemudian garis miring B9. Untuk keterangannya, HH ini inisial penandatangan, kemudian AP ini inisial pengetik, dan B9 adalah nomor filing internal. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai deadline atau tanggal. Nah, dalam penulisan tanggal harus secara lengkap. Nah, dalam surat bahasa Inggris ini itu ada 2 gaya, yaitu British dan American. Nah, untuk penulisan tanggal surat gaya British ini ditambahkan akhiran bilangan bertingkat seperti 1 itu ST, 2 itu ND, dan 3 RD. Untuk penulisan tanggal surat gaya American sama dengan penulisan tanggal surat bahasa Indonesia. Kemudian hindarilah menyingkat nama bulan seperti Jan, kemudian AGS dan lainnya. Kemudian hindari juga menggunakan format angka seperti 10 garis miring 31 garis miring 2017. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh gaya British dan gaya American. Untuk gaya British sendiri contohnya seperti Oktober 31 TH, 2017. Untuk gaya American 31 Oktober, 2017. Selanjutnya bagian surat yaitu inside address atau alamat yang dituju. Nah, dalam penulisan ini harus nama lengkap penerima surat, jabatan atau pekerjaan, atau juga nama perusahaan tempat penerima surat bekerja. Jika tidak menggunakan nama penerima, maka boleh menuliskan jabatannya saja. Contohnya seperti Mr. Adam Pratama, Muara Angket Street, nomor 14, Magelang, Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu salutation atau salam. Nah, di sini berupa salam pembuka, yaitu sapaan atau menyebut orang yang dituju. Nah, contohnya seperti Dear Madam, atau bisa menyebutkan namanya langsung, Dear Mrs. Kiki. Oke, selanjutnya yaitu materi attention line atau barisan perhatian, yaitu berisi tentang orang atau pemimpin sebuah perusahaan atau juga sebuah alternatif untuk menempatkan penerima surat. Contohnya, attention Mr. John Andrean. Selanjutnya yaitu subject line atau garis persoalan, yaitu menyebutkan garis besar dari maksud isi surat yang ditulis supaya penerima surat lebih mudah memahami. Contohnya seperti subject the cancelling of the PT Gaya, yaitu surat yang berisi pembatalan. Kemudian ada body of the letter, yaitu badan surat atau isi surat. Nah, isi surat ini menjabarkan maksud atau pesan dari penulis surat kepada penerima surat. Yang pertama ada opening paragraph. Nah, contohnya seperti thank you for your letter of bla bla bla. Kemudian ada message of the letter, yaitu isi dari surat tersebut. Dan yang terakhir ada closing paragraph. Nah, contohnya we thanks you interest. Kemudian ada complimentary atau salam penutup, yaitu ditulis 2-3 baris setelah body of the letter atau closing paragraph. Nah, contohnya seperti your faithfully atau your sincerely. Oke, selanjutnya yaitu signature atau tanda tangan. Nah, tanda tangan ini termasuk bagian akhir surat. Tanda tangan berfungsi sebagai salah satu bukti keabsahan surat. Nah, di sini Ibu juga sudah memberikan contohnya, bisa kalian lihat dan dipahami. Kemudian ada enclosure notation atau lampiran, yaitu
ditulis jika melampirkan suatu barang dalam surat yang akan dikirim, namun di lain halaman. Nah, contohnya bisa kalian lihat ada tulisan ENC, kemudian tulis misalnya katalog, kemudian juga bisa singkatan ENCL katalog. Kemudian yang terakhir yaitu carbon copy notation atau tembusan, yaitu berisi tentang kopian atau lembar yang digandakan yang juga diterima oleh pihak lain yang juga berhak mendapatkan surat tersebut. Nah, contohnya seperti CC1, Manager of Production. Kedua, ada Manager of Engineering dan lain-lain. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan apabila anak-anak ada yang ingin ditanyakan saja. Tetap di rumah saja, jaga kesehatan, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.